Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang kami muliakan para alim, para sepuh bini sepuh, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang semoga semuanya ahli surga. Semangat kita ngaji, harapannya bisa masuk surga. Mungkin ombotan bapak ibu, sehingga dipelan-pelani enake yah meneniku nang TV napa nang HP biasa bapak ibu. Jenengan mengorbankan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka kita ingin betul-betul mendapatkan ridha Allah, kita ingin mendapatkan surganya Allah. Mari, jika kita selama ini belum bisa mengutamakan kepentingan akhirat, mari betul-betul kita utamakan kepentingan akhirat. Maksud saya apa? Kadang kita hidup di dunia ini karena dunia ini penuh dengan terlena, penuh dengan tipu daya. Jangan sampai kemudian kita asik dengan urusan dunia, tapi yang kita sebagai orang yang beriman itu akhirat itu menjadi prioritas. Jadi jika ada pilihan, apakah ini mengandung dosa apa tidak, ini nanti kalau saya seperti ini, nanti bagaimana dengan sholat saya, itu menjadi pertimbangan mestinya. Misalnya kadang-kadang kita ada kegiatan yang kemudian memang ada waktu nanti nabrak waktu sholat juga, atau mungkin kita dihadapkan dengan kegiatan yang ternyata ada unsur-unsur kemaksiatan, ya mari kita jauhi. Makanya sebenarnya kita itu sebagai orang yang beriman itu akan mengutamakan kepentingan akhirat kita, Bapak Ibu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi kalau lihat ayat ini, prioritas utamanya carilah pahala negeri akhirat, ya, dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, dengan potensi apa saja, potensi sehat, ya. Dengan kita diberi sehat, bagaimana sehat kita bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, kan begitu, ya, hadir karena sehat. Kemudian potensi apa lagi? Diberi potensi punya kendaraan. Jadikan kendaraan itu mengantarkan kita ke
surganya Allah. Kira-kira ada pelaku di Ambu Kembang yang boten sampean. Ini dari Ambu Kembang ya, rombongan dari Ambu Kembang. Ya karena potensi punya motor ke sini ya naik motor ya, atau sepeda. Apapun potensinya Bapak Ibu, diberi harta, jadilah harta itu supaya mengandung pahala. Ya. Harta kita salurkan di jalan Allah, sehingga tadi kepentingan negeri akhirat. Jadi kalau lihat ayat ini surah Al-Qasas 77 itu akhirat prioritas. Ya. Sehingga memang apalagi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu mengutamakan akhiratnya luar biasa. Rasulullah itu kaya Bapak Ibu. Kenapa kita bisa katakan kaya? Ketika masa mudanya, ketika melamar Khadijah, itu dengan 20 ekor onta pilihan. Kira-kira nek pemuda miskin bisa tuku onta sampai 20 boten Bapak Ibu. Dan mriki mawon kadang-kadang kan nggih dilamar sapi kan pentol itu ya Pak. Sapine padahal siji otok. Siji cilik gering ya. Tapi sak perumahan krungu kabeh. Kae lho anake Ju Surti seneng kok. Untuk sapi. Padahal sapine siji cilik gering. Tapi kan kebahagiaan ini Nabi 20 ekor onta. Berarti masa muda Nabi sukses karena memang berdagang dari usia 12 tahun, 25 tahun menikah sudah sukses. Kemudian ketika masa tuanya, ketika haji wada, Nabi Muhammad berkorban menyembelih 100 ekor sapi, 1 ekor unta. Jadi luar biasa, berarti Nabi itu kalau untuk amal, untuk akhirat, apapun diberikan. Harta beliau berikan semuanya, tidak disimpan, tidak ditimbun. Dalam satu riwayat Nabi pernah sholat jamaah, kemudian setelah selesai salam beliau bergegas pulang. Kenapa kok pulang? Sahabat kan bingung, ada apa ini Nabi. Kemudian setelah selesai urusannya datang lagi ke masjid. Nabi menjelaskan bahwa kenapa tadi cepat-cepat pulang, karena di rumah masih ada 1 keping emas yang belum diinfakkan, lupa. Ya, berarti Nabi berarti sholat karo kilingan Pak. Lagi para salam langsung balik. Ya, manusia juga kan. Lalu itu maksudnya tidak ada harta yang tersimpan. Sampai sekeping emas saja karena lupa disimpan langsung diinfakkan. Ya. Nah itu berarti Nabi orientasinya memang akhirat. Ya, jadi kalau untuk kepentingan dunia Nabi sangat sederhana. Ya. Dalam banyak riwayat pakaian Nabi itu sama seperti pakaian sahabat-sahabat yang lain. Ketika ada orang mencari Nabi di majelisnya Nabi, itu tidak tahu. Seandainya Nabi itu sebagai pemimpin seperti raja-raja yang lain, dengan pakaian yang mewah, mungkin kelihatan itu mungkin Nabi atau pimpinannya. Tapi Nabi sederhana, sama seperti sahabat yang lain, sehingga orang yang mencari Nabi itu tanya, mana cucunya Abdul Muthalib? Maksudnya Nabi Muhammad. Dia tidak tahu karena memang sama, tidak. Kemudian berbeda sendiri. Kemudian Nabi Muhammad itu kesederhanaannya dari sisi makan. Kan Nabi bersabda, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Sehingga Aisyah meriwayatkan keluarga Nabi Muhammad tidak ada yang pernah makan sampai kenyang. Nah itu diamalkan. Jadi kalau untuk masalah dunia tidak begitu diutamakan banget. Tapi untuk akhirat tadi harta Nabi diberikan untuk rakyat, untuk umat. Seandainya pemimpin-pemimpin kita bisa seperti itu, luar biasa Bapak Ibu ya. Bagaimana hartanya diberikan untuk rakyat yang sekarang masih kesusahan. Tapi pemimpin-pemimpin kita malah menumpuk-numpuk harta. Numpuk-numpuk harta. Lawang arloji kok sampai pirang M ke Bapak Ibu? 11 M. Coba diwakafke ning masjid Muhajirin mriki ya. Gopo ya Pak. Nah niku lah, jadi malah di flexing. Flexing niku pamer ning media sosial nggih. Omahe magrong-magrong, mobile banyak sekali.
sehingga rakyat cemburu, akhirnya dijarah, wow. Dijarah itu ada AC diambil AC, Pak, ada kipas angin diambil kipas angin. Siapa saja itu yang dijarah, Bapak Ibu? Itu yang rame-rame melecehkan atau mengundang perhatian rakyat, ya. Nah, ternyata kejadian itu menginspirasi Nepal. Nepal rame, Pak. Ternyata Nepal lebih ekstrim. Dan sekarang Indonesia pun akan meniru. Pejabat yang macam-macam akan kita nepalkan. Walayum. Neng video ini gue Menteri Keuangan dikejar-kejar, diwudoni, dikejar-kejar sampai kecemplung ning kali, Pak. Watai, wah itulah dinepalkan jadi. Jadi karena memang kecemburuan antara pemerintah penguasa dengan rakyat jauh, ya. Nah, itulah Indonesia juga seperti itu. Seandainya mau mencontoh figur pemimpin seperti Nabi, sederhana, hartanya untuk umat, untuk rakyat. Beliau tidak menyimpan harta untuk dunia, beliau tidak silau, ya. Padahal beliau itu selevel dengan Raja Romawi, selevel dengan Raja Persia. Sahabat-sahabat Nabi itu yang nahani, tapi ternyata Nabi sederhana. Itulah tadi kaitannya dengan menyemangati kita bersama. Mari orientasi akhirat harus selalu kita jaga, ya. Karena ayatnya tadi supaya kita mencari bekal akhirat dengan apapun yang Allah berikan, potensi yang diberikan kepada kita. Niku mekaten Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu sebagai mukadimah menyemangati agar kita ikut ngaji bisa bertambah keimanan, bisa bertambah ketakwaan, ya. Adapun tema kita akan melanjutkan ini fatwa-fatwa majelis tarjih, yaitu tentang sering menunda sholat. Ya. Bagaimana ini kalau kita itu menunda sholat? Ini ada anak sekolah yang bertanya. Kami adalah pelajar SMP, bocah SMP takok nih Bapak. Sering mendapat latihan yang kadang-kadang sampai jam 2 siang. Burung sholat. Ya. Nah, ini sering menunda sholat, apakah kami berdosa atas penundaan sholat tersebut? Jadi paling orang sholat sekolah orang yang Muhammadiyah gitu, Bapak. Nah, sekolah Muhammadiyah waya sholat, ya. Nah, ini kok sampai jam 2 menunda, ya, karena ada kegiatan, akhirnya menunda sholat. Bagaimana fatwa majelis tarjih? Sholat adalah salah satu rukun Islam yang 5, maka setiap muslim wajib mengerjakannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Okay. Waktu sholat telah ditentukan, tidak boleh diajukan dan tidak boleh ditunda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ini dikutip surah An-Nisa 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa 103. Ayat ini ternyata ada saudara-saudara kita yang memahaminya secara tekstual. Nah ini tadi kan, apabila kamu telah selesai sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan di waktu berbaring. Jadi enten aliran Islam bar sholat niku wiridane nggih ngadeg, lenggah, ngelegereng ya Pak. Itu mengamalkan ayat ini secara tekstual. Ini kan dimaksudkan kalau pemahaman Muhammadiyah intinya dalam kondisi apapun kita ingat Allah gitu loh. Ya, kita di kondisi apapun ingat Allah. Jadi setelah kita sholat bukan hanya berhenti sholat saja kita ingat Allah, tapi ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring.
Selalu ingat Allah, semangatnya kan gitu. Kemudian tadi diperintahkan untuk sholat yang sudah ditentukan waktunya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat itu diwajibkan dalam waktu yang telah ditentukan. Ya, kalau sholat fardu otomatis 5 waktu itu, ya, jenengan kedah memperhatikan waktu-waktu sholat. Ya, jadi jadwal sholat supaya ada di HP Bapak Ibu, ya. Yang biasa dicekeli kan HP, sehingga tahu misalnya nanti subuh jam berapa, ya. Nah itu sehingga kita selalu tadi orientasi akhirat. Bagaimana biar kita sholatnya bisa jamaah terus. Ya. Nah itu Bapak Ibu, semangatnya semangat, ya, semangat akhirat. Jangan sampai sholat di nomor 2 kan, dalam arti tidak diprioritaskan. Kemudian maka orang-orang yang suka meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat di luar waktunya diancam, ya, dengan siksaan di neraka jahanam. Ya. Jadi orang-orang yang ini, ayat ini mengancam betul orang-orang yang tadi sholat tidak pada waktunya, berarti melalaikan sholat Bapak Ibu, ya. Sholat tapi tetap diancam, ya. Kalau ini di surah Maryam, kalau yang biasa kita akrab ya di surah Al-Ma'un itu, ya, fawailul lil musalli, celakalah orang-orang yang sholat. Tapi aja berhenti ning kono Pak, kae delok sholat celaka kowe. Ana lanjutane sapa sing sholat cilaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholat tapi melalaikan sholatnya, niku sing celaka. Jadi sholat aja masih diancam dengan neraka wail tadi. Fawail, ya. Apalagi yang nggak sholat, ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi Majelis Tarjih mengutip surah Al-Maryam ayat 59-60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulul jannata wa la yuzlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Ini sebelumnya menceritakan tentang bahwa Allah menurunkan para nabi dan rasul, ya, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ajaran Allah, ya. Kemudian lanjutan ini, ayat ini menerangkan maka datanglah sesudah mereka. Setelah rasul-rasul selesai, Nabi Muhammad terakhir, lalu nanti akan ada penerus, maka datanglah sesudah mereka, yaitu para nabi sudah selesai, apa pengganti yang jelek. Siapa mereka? Yaitu yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kadang-kadang sholat tidak diutamakan, ya. Kadang-kadang apakah kita juga menomorduakan sholat Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kan dipelintir sholat kok nomor 2 Pak, rukun Islam, ya. Maksud, ini kalau ayat ini kan memang nanti akan ada generasi yang jelek, ya. Nah semoga kita bukan yang termasuk yang ini, ya. Mereka yang jelek itu menyia-nyiakan sholat, ya, dan mempertaruhkan hawa nafsunya. Nah itulah sehingga dolanan wayai sholat tetap dolanan, kerja wayai sholat tetap kerja, dalam arti tidak memprioritaskan sholatnya Bapak Ibu. Bekerja itu ibadah, ya betul ibadah, tapi juga kita memprioritaskan sholat. Oh apalagi di lingkungan kita, tempat kita itu ada budaya yang baik. Biasanya kalau waktu duhur istirahat, bukan Bapak Ibu pas sholat, waktu sholat istirahat, ya. Kemudian
ya gunakan waktu istirahat itu untuk mengutamakan sholat. Kemudian misalnya asar kadang-kadang alasannya apa gitu Pak? Tanggung, ya. Kudune tanggung cemes Pak. Saya seneng minton kan ono tanggung cemes Pak. Baik, jadi memang inilah kadang-kadang kita dihadapkan dalam kondisi seperti itu, ya. Duhur jari sibuk, asar jari tanggung. Mestinya kita orang-orang yang beriman akan memprioritaskan sholat, ya. Memang kalau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu ketika mendengar adzan itu aktivitas berhenti menuju ke masjid Pak. Oke. Jenengan makin nenten kesempatan sakit berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Niku nek mireng adzan toko ditinggali oto Pak tinggal sholat. Oke. Nah iku ning donguni sapa kuwi apa ora Bapak Ibu pasar donguni. Waya sholat do bubar do ring masjid. Oke. Nah itu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu. Ya, cita-cita Muhammadiyah kan itu. Masyarakat Islam sebenarnya mengutamakan tadi salat. Tetapi memang yang terjadi banyak orang yang melalaikan. Mungkin levelnya seperti kan sholat Pak Ustadz, dewe sih. Tapi biasanya kalau sholat sendiri itu ya mengakhirkan waktu. Ya. Nah misalnya sholat jamaah ya mesti bareng kan. Waktu sholat masjid, musola, jamaah. Tapi kalau sendiri biasa mengakhirkan kalau asar jam 5 sholatnya. Nggih. Lah dhewe Pak, alasannya mungkin di rumah gampang. Kadang-kadang alasannya gampang tekan nggon angel ya. Inilah ya insya Allah jenengan ya bukan seperti itu, tapi ini kita gambarkan jangan sampai anak-anak kita seperti itu yang melalaikan sholat. Tapi supaya tadi mencari bekal akhirat diutamakan. Adapun dunia tapi jangan lupakan duniamu. Berarti prioritasnya akhirat. Dunia itu yang memang harus kita perhatikan juga karena kita hidup di dunia. Tapi diutamakan akhirat karena akhirat itu lebih kekal ya, dan lebih abadi. Ini kan mekaten. Itulah Bapak Ibu. Jadi akan ada generasi jelek tadi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertobat. Kecuali orang yang bertobat. Makanya jangan sampai kemudian tadi melalaikan sholat. Nah tetap melalaikan sholat itu dibiarkan terus, akhirnya apa? Ya tadi akan menemui kesesatan. Makanya kecuali orang yang bertobat. Bagaimana bertobatnya? Yaitu beriman dan beramal soleh. Kembali lagi kepada kita tata tujuan hidup kita, bahwa dunia ini kan hanya sementara. Kita itu perjalanannya panjang Bapak Ibu. Di dunia ini kan hanya sementara. Kalau kita bayangkan dari sebelum di dunia kita pernah di alam-alam, ada alam kandungan, ada alam ruh. Neng alam kandungan kroso boten Bapak Ibu. Nek kroso opera super ini alam kandungan. Mesti metode irung terus soal cedak spiteng. Nah niku kita memang tidak diberi rasa. Tapi tadi kita pernah di alam kandungan. Sebelum di alam kandungan kita pernah di alam ruh. Dulu kita pernah ditanya alastu birabbikum, Allah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dulu kita jawab kompak, qalu bala syahidna. Jadi kita dulu jawab kompak, betul ya Allah engkau Tuhanku, ya kami menjadi saksi. Ya, itu sehingga ketika kita lahir ke dunia ini kita mencari Tuhan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu karena belum dapat wahyu. Melihat matahari, apakah ini Tuhan? Melihat bulan, apakah ini Tuhan? Tapi kita alhamdulillah lahir sudah ada wahyu Al-Quran yang sudah menjelaskan Tuhan kita ya Allah. Nah itu tadi di alam ruh, alam kandungan, sekarang di alam dunia, nanti masih ada perjalanan lagi, ada di alam kubur, alam barzah. Setelah di alam barzah nanti ada lagi di alam dibangkitkan di mahsyar.
Di mahsyar itu ternyata dalam satu riwayat bukan sehari 2 hari Bapak Ibu, ribuan tahun. Berarti kalau di dunia palingnya 70 tahun, di mahsyar ini belum surga neraka Bapak Ibu. Baru di mahsyar itu sudah lama sekali. Ya. Sehingga nanti sampai menunggu putusan apakah kita itu termasuk ahli surga apa ahli neraka. Nanti kalau manusia itu sudah masuk surga, masuk neraka, Allah perintah sama malaikat penjaga neraka, ya Malik, ya. Malaikat, periksa orang yang di neraka itu, kalau ada di dalam hatinya keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi, maka panggil dia, masukkan ke surga. Inilah jaminan kalau kita mati tetap dalam kondisi Islam, iman kita bawa, masih ada peluang untuk masuk surga Bapak Ibu. Ini hadis itu dikutip di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, ketika menerangkan tentang hari kiamat. Ya. Itulah, sehingga kalau kita orientasinya akhirat seperti itu, perjalanan panjang, di dunia ini kita tidak akan lalai-lalai Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kutip syairnya Rhoma Irama itu, dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Jadi hanya persinggahan otak ning donya kuwi Bapak Ibu. Dari perjalanan panjang mampir nggih. Lah nek mampir kok dhewe ngan sleder ora juga orang nyiapke bekal go perjalanan berikutnya. Lah kok ora kaliren, ora kapiran Bapak Ibu. Nggih. Krono mampir manfaatkan. Nah, ya. Makanya pesan Rhoma Irama, dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanah. Ono nglawere apa kok? Rhoma Irama gitu. Jadi hanya ladang untuk bertanam. Di dunia ini kita menanam, nanti kita panen di akhirat. Gitu. Lah ini. Kenapa kita kaitkan dengan hal-hal seperti itu? Karena tadi, kenapa orang melalaikan sholat? Karena kadang-kadang lupa dengan tujuan utamanya akhirat. Kadang-kadang tadi lupa. Sehingga diingatkan bahwa tujuan kita itu akhirat. Sehingga Nabi itu kalau masalah akhirat akan dikorbankan apapun hartanya, semuanya untuk bekal akhirat. Kalau untuk kepentingan dunia, untuk dirinya tadi sangat sederhana sekali Rasulullah. Nah ini kalau kita bisa mencontoh seperti itu, ya jangan merasa minder, ya. Jadi orang miskin, tapi orang miskin yang taat itu lebih mulia di hadapan Allah. Ya, kenggo menghibur sing miskin, ya. Nah, itu. Jadi menuju minder karena Allah menilainya adalah ketakwaan atau ketaatan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia ya, di antara kita itu di hadapan Allah yaitu yang tadi yang paling bertakwa. Kembali ke ayat tadi surah Maryam bahwa kebanyakan nanti di akhir zaman penerusnya itu orang-orang yang melalaikan dan menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu. Semua itu akan sesat kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Jadi kita kalau kita betul-betul ya, sholat kita jaga, apalagi nanti pertanyaan pertama di akhirat itu sholat, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan pertama sholat. Sehingga kalau kita sholatnya insya Allah benar, ya, jamaah terus, sunnah juga kita kerjakan, ketika nanti ditanya, insya Allah jawabnya enteng. Tapi kalau ternyata orang tidak pernah sholat, ya, menyanyiakan atau melalaikan sholat, nanti jawabnya bingung Bapak Ibu, karena pertanyaan pertama sholat. Ya. Tidak, kayak misalnya neng operasi neng dalam lalu lintas itu pertanyaan pertamanya nopo Bapak Ibu? Surat. Nah itu nek kira-kira jenengan naik motor ono operasi razia orang bawa surat ndredeg kok mboten Bapak Ibu.
naluri manusia wajan redek waduh ono polisi nggih. Nah niku. Ya nek ana kancane dhewe kon terus saya kok ya terus. Nah, ternyata apes diperiksa takoi suratnya mana. Aduh nggak bawa. Susah jawabnya dan takut ya. Tapi kalau lengkap nggak masalah ya. Itu pelan. Makanya polisi itu paham mana sing lengkap mana yang tidak ya. Jadi nek uangnya kok ketuke ora tenang berarti kurang lengkap ya. Nah itu jadi maksudnya ini membandingkan dalam arti orang kalau bersalah itu biasanya ya akan takut ya tadi karena tidak bawa surat-surat ya. Dulu tetangga saya itu memang sudah sepuh tapi bisa naik motor ditanya surat-surat sing ditoke surat Yasin Pak, itu betul kejadian. Jadi beliaunya baru dari kuburan naik tonggo niku naik kuburan maca Yasin ya. Nah itu terus mungkin nggih urusan nopo tekane awan kan makanya ono operasi surat-surat Pak. Surat Yasin itu oke. Numpai motor Vespa biar kelingan. Nah itu nanti yang pertama kali kita ditanyakan di akhirat sholat. Kalau kita tidak mengutamakan sholat, susah kita menjawabnya. Nah ini makanya ayat tadi surah Maryam ayat 5960 itu kalau kita ternyata selama ini melalaikan, anak-anak kita melalaikan, mari diperbaiki biar waktunya sholat untuk diutamakan. Kemudian, okay, memang ini jawaban dari Majelis Tarjih itu mengutip ayat surah An-Nisa 103 dan surah Maryam tadi ya. Jadi intinya jangan sampai kemudian kita menunda-nunda. Tadi ancamannya ya melalaikan sholat itu nanti akan dimasukkan ke neraka. Okay? Tapi kalau mau memperbaiki nanti akan dijanjikan surga. Kemudian kita lihat ayat-ayat yang lain ya kaitannya dengan orang-orang yang melalaikan okay? Bahwa kaitan dengan orang yang melalaikan sholat itu biasanya orang-orang yang tidak mantap keimanannya. Jadi orang-orang munafik Bapak Ibu, orang munafik itu orang Islam tapi keimanannya orang mantap. Munafik kan biasa kalau kita dengar munafik itu orang seneng ngapusi kemudian janji mengingkari, tidak bisa dipercaya. Nah ini ternyata Allah juga memberikan ciri orang munafik diantaranya yaitu sholatnya males-malesan Bapak Ibu. Surah An-Nisa ya 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itulah orang munafik. Surah An-Nisa 142 Bapak Ibu. Jadi Allah menggambarkan di sini ciri orang munafik itu nek sholat malas-malesan. Ya, jadi munafik gak ada KTP-nya Bapak Ibu. Sehingga kita pun juga terancam kalau ciri-cirinya seperti orang munafik. Kalau sholat males-malesan, hayya 'alas shalah, lah panorak di masjid mengko gampang sholat rumah. Ono ora sing hobi Bapak Ibu. Nek jenengan ya ora perlu hayya 'alas shalah langsung di masjid Bapak Ibu nggih. Lah wong ngaji wis sregep pemane sholat nggih. Maksudnya jangan sampai terjadi sama anak-anak kita gitu Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi sama keluarga kita. Mari betul-betul diperhatikan. Karena apa tadi orang-orang munafik itu ini bermaksud
menipu Allah, seolah-olah kilo ya Allah yang sholat juga, tapi apa sholatnya akhir, ya, males-malesan, tidak segera ketika waktunya adzan langsung datang, tidak. Tapi tadi ayatnya mengatakan bahwa mereka, ya, orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah. Jadi jangan pikir nyopot sholat ya Allah, tapi sholatnya akhir, ya. Nek zuhur jam piro, nek akhir Pak? Setengah telu tapi sholat zuhur, ya. Nek asar jam 5 sholat asar. Nah itu sholat ya sholat, tapi males-malesan mau munafik niku. Jadi kalau ternyata ada orang seperti itu model sholatnya, itulah orang munafik. Siapa saja. Termasuk saya ngomong dewe iki nek sholatnya kok berarti kok ya wong munafik. Ini makanya memang berarti dai ini ku ojo ngomong sak pene prut jebul orang lakoni lho ngeri Pak. Makanya kalau hati-hati muga-muga ya senjogo betul. Nggih, salat kudu jamaah. Iku kudu jadi prinsip nggih. Sehingga ning endi wae ketika perjalanan ono masjid mampir waktune salat nggih. Makanya kula nate ten daerah Kesesi Kajen kula ten mriku wayahe mun zuhur delok jam zuhur ki matos musala apa masjid mampir ten musala pinggir dalan Pak. Wah kira mending wudu kemudian mlebet musala lah koyo sepi nggih. Kok sepi ki priye ana salate ora? Kula taken kalau tangga griya sebelah, Mbak, jam pinten Mbak salate zuhur ten mriki? Kok sik sepen? Oh, mriki nek zuhur kali asar libur, Pak. Termasuk kalau mau nembe mawon silaturahim ngen sederek ten daerah Karanganyar. Masuk waktu asar ora krungu swara adzan. Ternyata podo, Pak. Libur salat asar. Ora ono swara adzan. Makanya kalau mau sholat asar telat mboten derek jamaah, ya tetap kalau tak usahakan meni masjid, kalau mampir ke masjid tapi mboten jamaah. Nah iku krono mau kejebak kok ora ono swara adzan iki sholat jamaah ngendi? Libur. Nah itu tadi kalau orientasinya akhirat, endi ki ono swara adzan di jamaah, di masjid, di mushola arep sholat jamaah. Itu orientasi akhirat. Nggih. Niku mekaten. Jadi tadi untuk istilahnya apa tadi menghalau hati kita, meremehkan atau melalaikan sholat, ya tadi kita supaya orientasinya akhirat sehingga kita akan terjaga dari tadi menunda-nunda sholat. Nah ini kan tadi tanda orang munafik diantaranya sholatnya asal-asalan, males-malesan, bermaksud riak di hadapan manusia. Niki Anisa 142. Ini berarti kan sama seperti dalam surah Al-Ma'un. Di Al-Ma'un itu orang-orang yang melalaikan sholat, itu kan mereka juga termasuk riak. Sholat ini ku pamer. Jadi sholatnya pamer. Karena tadi riak. Ini Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang berbuat riak. Dan itu tadi senengnya kalau tadi di apa namanya surah An-Nisa tadi males-malesan lewat sholat yang pamer karena orang bukan karena Allah. Dan ini di Al-Ma'un juga seperti itu, orang melalaikan sholat juga orang yang senengi pamer riak, ya. Jadi sholatnya men di delok, wah kira ono istilah apa kan bulan poso Pak, traweh keliling, ya. Traweh keliling, ono pejabat bos apa pimpinane traweh keliling, anak buah ya ora tau traweh, oh milu traweh, ya. Ya gitu kan, karena memang men di delok wong, wae lho, sregep pejabatnya sholatnya, ya. Padahal nek traweh keliling oto lah. Nah itu berarti kan karena ingin dilihat orang, tidak lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala ya memang sudah biasa sholat, tidak terpengaruh dengan pujian, tidak terpengaruh dengan apa celaan. Dicela misalnya saman kiyengan sholat terus di masjid, ya tetap buat sampean orang sugih-sugih, tidak pengaruh. Saya tidak pengaruh, saya tetap akan sholat. Itu orang ikhlas itu seperti itu Pak. Atau orang yang ngalem dia apa-apa yang udah luru aleman manusia kok, nggih.
Nah itulah, jadi orang ikhlas itu tidak terpengaruh dengan puji-pujian, tidak terpengaruh dengan celaan. Dicela ya tetap sholat, orang dialem ya tetap sholat. Kita tidak mencari pujian dari orang. Ikhlas itu lillahi ta'ala, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Niku mekaten Bapak Ibu. Jadi betul-betul kaitan dengan benojo melalaikan sholat niku menjadi perhatian Bapak Ibu, ya. Ayat-ayat yang tadi kita bahas, ya. Jadi orientasinya kita supaya hidup ini akhirat, ya. Sehingga orientasinya akhirat ya akan mengutamakan nanti bagaimana bekal akhirat. Jangan sampai lalai, kewali malah dunia, akhirat itu dilupakan. Ya. Kemudian kaitan dengan orang-orang yang tadi tidak melalaikan berarti selalu cinta dengan masjid. Ini pun kan kita mendapatkan, ya, kabar gembira Bapak Ibu, bahwa orang yang hatinya selalu terikat, selalu ingat dan senangi di masjid, itu nanti di akhirat adalah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat pertolongan atau naungan Allah. Okay? Ini sebelum di surga dan neraka tadi saya sampaikan, di mahsyar saja ribuan tahun Bapak Ibu tidak ada penolong selain Allah, hanya Allah yang menolong. Okay? Tidak bisa tolong-tolongan. Ya neng dunia sih tolong-tolongan tau. Nyong ke duit entek yang silih sampai dhisik. Ya bisa Pak neng dunia Pak. Nyong silih duit dhisik ya. Nah ini tapi kalau sudah di akhirat sudah urusannya sendiri-sendiri. Nggak bisa menolong teman, ya, tapi urusannya sendiri-sendiri, sehingga Allah lah yang maha penolong. Nah ini diantaranya 7 golongan, ya. Ini dalam hadisnya saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi Rasulullah bersabda niki. Jadi dari sahabat Abu Hurairah, ya, bahwasanya meriwayatkan beliau Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 7 golongan. Ya. Sinten mawon? Biasa mireng Bapak Ibu jenengan saged ngaji nggih. Lagi tibal ini mana? Al-Imamul Adilu. Al-Imamul Adilu. Ya, jadi yang pertama imam, pemimpin yang adil. Ya, imam yang adil, pemimpin yang adil itu ternyata di akhirat diprioritaskan, disebut urutan pertama, pemimpin yang adil. Karena dengan pemimpin yang adil itu banyak manusia yang diuntungkan. Ya, banyak manusia yang mendapat manfaat. Nah niku pemimpin yang adil. Sebaliknya pemimpin yang tidak adil malah diancam neraka. Ya. Makanya kaitan dengan pemimpin, ya, nah kita memang tidak punya potensi untuk bisa berbuat adil, ya. Siko endo Pak. Tapi kalau kita dianggap kemungkinan ditayang angin Jawa bisa, ternyata balasannya gede Pak. Ya, dapat pertolongan dari Allah nanti di akhirat. Ya, pemimpin imam yang adil. Ya tidak mesti presiden Pak, pemimpin yang adil, tidak mesti gubernur. RT yang adil ya kodwe kan untuk jaminan kayak gini Pak. Tapi biasa ning Amerika ke RT ini nek ono bantuan apa-apa sing diutamakan sedulure dhewe dhisik Pak. Amerika. Lah pun ning Amerika pripun Bapak Ibu? Ning perumahan saya ya adil lah. Wong keluargane sapa ning perumahan nggih? Wong liya kabeh nggih. Nah niku sehingga kadang-kadang ning Amerika niku nggih. Ono bantuan, sedulure duwe motor kok didata itu bantuan. Sehingga nek arep cukup bantuan janjian. Jeng bantuan wis cair, ayo jupuk nggih. Aja numpak PCE kan, numpak EPIT. Aja nggo gelang, gelangnya copot gitu. Nah itulah, jadi
Nah itu kalau misalnya pemimpinnya tidak adil seperti itu kan melukai ya. Ada orang yang berhak malah nggak dapat, itu yang orang berlebihan malah dapat. Ya. Nah nikulah, jadi pemimpin yang adil itu luar biasa, dijanjikan oleh Allah ditolong nanti di akhirat. Ya. Makanya kata ditemui nek teng perumahan mungkin jarang tau, tetep kampung-kampung umaya api padahal, tapi ning tembok ono tulisan keluarga miskin ngono. Ning perumahan enten betul sekali. Nggih. Lah niku bu programnya si berlanjut kayak Pak pilok tembok dipilok keluarga miskin. Nggih. Lah niku lah dadi tadi kayak pemimpin yang adil. Sing nomor kali nggih, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ya coy jenengan ya coy dinom padha wae sregepe Pak. Sepuh padha tetep sregep istiqomah terus menerus nggih. Nah niku jadi pemuda kok sregep ibadah. Akeh kan pemuda kuwi kan sleder Pak. Salat ya ora genep, salat ya ora lengkap nggih. Kemudian poso ya ora poso. Tapi kok pemuda iso tekun, ibadahnya sregep, lah ini dicintai oleh Allah. Nggih. Saya nomor 3 seorang yang hatinya bergantung di masjid, ke masjid. Jadi hatinya itu pokoknya masjid ngono Pak. Lah soalnya sholat kan selalu jamaah di masjid, ngaji ning masjid, ya ora mau masjid siji tok, di mana masjid ya kita cinta. Apalagi paham di Muhammadiyah itu tidak eksklusif. Eksklusif itu apa Pak? Eksklusifnya orang tertutup, tapi inklusifnya terbuka. Di Muhammadiyah tidak difatwakan nek sholat kudu karo jamaah dewi. Nah orang karo jamaah dewi rasah boten Pak. Dewi makmum kali sederek-sederek kita NO sah boten Bapak Ibu. Nah, dewi makmum kali sederek-sederek kita Rifaiyah sah boten. Sah. Karena ada saudara kita yang meyakini nah orang karo golongan ini orang sah Pak. Sehingga nek arep loro masjid kudu pilih-pilih lah dhewe kan ora. Masjid yo masjid Gusti Allah Baitullah nggih. Pokoke mampir salat. Nah niku kan tidak kemudian iki masjid apa iki? Oh, itu masjid Muhammadiyah, di masjid Muhammadiyah iki. Padahal masjid Muhammadiyah longko Pak. Nah itulah sehingga semangatnya di masjid manapun ya semangat jamaah. Ojo ngasih gara-gara kadang-kadang enten sing do napa ibadah umroh ten Mekah. Padahal keutamaannya sholat di Masjidil Haram kan sholat ning kono sepisan kaya sholat ning Muhajirin niku 100.000 kali. Tapi gara-gara ora ono kunute kok. Ayo kadang dhewe. Lah kok itu. Apa reman-eman wong sing kono, Pak. Nggih, milu sholat ning Masjidil Haram ganjarane gede kok malah sik kok kadang dhewe. Meneng kono sale ora ono kunute kadang dhewe. Nah itu kan kadang-kadang tidak kemudian memprioritaskan ipolo ning kono. Itulah tadi ya, orang yang hatinya pokoknya ning masjid. Nggih. Nah niku semoga kita tadi ya, ini kaitannya dengan tadi tidak melalaikan sholat. Wong sing cemantol ning masjid berarti kan urung waya sholat wis dinteni ning masjid, Pak. Nggih. Dan niku urung waya sholat, misalnya zuhur kurang setengah jam wis ning masjid. Ono perase ngopi Bapak Ibu. Ya marbote apa? Nonton ngantuk. Lah ya sak urung adzan wis ning masjid ya marbote iku ra iki siap-siap nggih. Nyetel AC ya. Kemudian nyiapke ngecek banyune ana apa ora nggih. Lah itulah Bapak Ibu, artinya cemandol ning masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Dalam berteman di dunia ini kita akan mencintai karena Allah. Sapa Bapak Ibu? Ya dengan sahabat, teman, dengan pasangan. Nggih. Jenengan mencintai bojone jenengan karena Allah apa tidak Bapak Ibu? Sampaikan sama pasangan jenengan. Kula sih pas maca hadis iki langsung tak prakteke, Pak. Ju, sungguh aku sayang karo sampean karena Allah. Wah, langsung dengil. Ternyata wong wedok seneng diungkapke kok kuwi Bapak Ibu nggih. Lah kok dipraktekke kok boleh ngaji kok Pak. Kan turu bareng kok. Bu, mau pelajaran mau tak praktekke Bu, yakin nyong seneng urip karo sampean karena Allah.
Soalnya diri ibadah bareng, ya. Susah bareng orang tahu seneng bro, susah terus. Dan itu juga dengan berteman Bapak Ibu karena Allah. Nah inilah semoga teman kita yang karena Allah itu ini. Kenapa kita ngumpul? Karena Allah, sholat jamaah bareng. Kenapa kita ngumpul? Karena Allah, diperintah ngaji, cari ilmu. Jadi berkumpul dan berpisah karena Allah. Dan itu insya Allah nanti akan dipertemukan di surganya Allah. Ingin ketemu orang besok neng surga Bapak Ibu, kan insya Allah ketemu. Makanya mencintai karena Allah. Makanya juga supaya diungkapkan, Pak. Jenengan nanti mengungkapkan buatan konconan karo sebelah jenengan ini sebelah jenengan. Sahabat Umar mengungkapkan, ya Rasul, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku. Umar pertama mengomongin kayak ngono, Pak. Langsung diralat oleh Nabi. Ya Umar, tidak seperti itu. Sungguh sebelum engkau mencintai aku melebihi segala-galanya tidak sempurna imanmu. Akhirnya, ya baik ya Rasul, mulai hari ini engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala-galanya, termasuk melebihi dirinya. Oke, perhatikan persahabatan yang penuh dengan ungkapan. Kira-kira jenengan yang ono koncone jenengan moro-moro ngomong, "Jeng, apa ngene apa nek bapak-bapak, Bro?" Yakin nyong seneng konconan karo sampean. Kira-kira jenengan hati ini bergetar para Bapak Ibu? Orang itu caca. Bergetar, yakin bergetar. Oh berarti seneng wis kanca dunia akhirat memang. Ayo bakso. Ojo bule ngungkapke ke ana geleme yo. Dong wis yakin nyong seneng konconan karo sampean. Nggih, nah makanya kok dibarsi kira-kira nek nyong ora. Ngono. Yang jawab iya kok yo kok nyong seneng konconan karo sampean. Asli kok iya. Ayo nah bakso. Apa silih dia, silih bisa 100. Sebelum ono pamrih. Lha iku senenge karo sampean yo nek utang mesti dikei. Ya bukan karena itu saja, karena alhamdulillah bareng ngaji bareng, jamaah bareng ya. Nah ini semoga betul-betul nanti dapat pertolongan dari Allah di akhirat pun nanti akan ketemu ya, di surganya Allah ya. Ya termasuk dengan pasangan tadi karena mencintai karena Allah ya. Bapak-bapak kira-kira besok neng surga ke pingine disanding bidadari apa bojone dhewe, Pak? Nah, nyolong donya wis suker Pak Ustaz. Kok ning kono ketemu maneh. Ning donya tak kuat-kuat kita. Lah priye wong ning make dremimir terus. Nyong wis suker asline ta. Wis tak kuat-kuat lah kok ning kono ketemu maneh. Ya ning surga ono kata-kata negatif Bapak Ibu, nggih. Jadi insyaallah istri-istri itu akan cantik lebih bidadari, nggih. Jadi seperti itu. Makanya dulu memang Nabi pernah guyonan sama nenek-nenek. Jadi nenek-nenek tanya sama Nabi, ya Nabi, nanti di surga ada orang seperti saya enggak ya Nabi? Nabi mungkin guyonan, wah enggak ada nek. Akhirnya nenek tadi pergi dengan menangis, dikejar orang saya, sebentar nek. Maksud saya nanti kalau sudah di surga, nenek akan muda lagi. Tidak akan tua seperti itu, akan muda lagi. Akhirnya neneknya tersenyum bahwa nanti di surga itu saya ning dunyane kok ora ayu terjadi ayu bener kalau. Jadi jenengan ora usah cemburu karo bidadari, isi ayu jenengan, nggih. Nah niku engko bojone jenengan ya akan lebih cinta dengan istri sendiri. Nggih. Paling nek karo bidadari ya selingkuh, nggih. Selingan indah keluarga utuh, nggih. Selingkuh, nggih. Lah niku lah Bapak Ibu, jadi nek saling mencintai karena Allah seperti itu akan bertemu. Dan kalau kita cinta Nabi, kita pun akan dipertemukan dengan Nabi. Cinta Nabi kenapa? Karena Allah. Sehingga kita mengikuti Nabi kan begitu. Ya. Kemudian tadi ya, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, orang laki-laki yang diajak berzina oleh orang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi menghindari kemaksiatan. Padahal wong wedok iki wayune nemen, pejabat misalnya punya kedudukan, padahal mekaten kok dirayu ora gelem. Kaya sapa berarti Bapak Ibu? Nabi Yusuf, ya, itu kan. Padahal diajak berzina oleh istri pejabat cantik, ya. Menolak karena apa? Karena takut Allah.
Ya ini berlaku juga bagi ibu-ibu. Nggih. Jenengan digoda sama laki-laki sing ganteng, gede, dhuwur, ireng, ireng, putih nggih. Kemudian nah niku kalau tergoda takut karena Allah, nggih. Jangan sampai kemudian ini tadi di dunia ini ya aturan-aturan Allah kok mudah disepelekan. Kenapa tidak mau? Karena takut kepada Allah. Allah sayang dengan hambanya seperti itu. Kemudian yang keenam, seorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Baik, memang infak itu diperbuka pun boleh, tapi memang kalau terbuka itu rawan dengan riya, Pak. Makanya ini kalau ada orang yang berinfak tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, maksudnya sembunyi-sembunyi, karena tadi yang dicari hanya ridha Allah, tidak ingin dipuji, ya, sehingga apa? Betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ini berarti kan infaknya lillahi ta'ala, betul. Makanya saya sering mencontohkan ketika ya saudara-saudara kita di Wonopringgo mendirikan atau merehab masjid, ya, itu di sana itu kan Muhammadiyah minoritas, bingung kok dedi pura ke masjid. Ya, anggarannya 1.200.000.000 kayak masjid MBS Wonopringgo kayak Pak. 1.200.000.000. Konco-konco bingung waktu semua lagi, piye kok iso, wes bismillah, ambruke mosora kasih bantu, alhamdulillah temenan gembruduk do teko Pak. Makanya kan dikai-kai tulisan apa MMT buri ini kan putih Pak, ditulisi ben transparan panitia ya, kaji iki bantu semene, kaji iki bantu semene. Lah kono tulisan hamba Allah 435 juta. Wah, wih. Mesti to kepo Bapak Ibu nggih. Sopo kae hamba Allah 435 juta. Jenengan nek amal jalo ditulis hamba Allah, amale piro Bapak Ibu? Nyong tolong ditulis hamba Allah. Iki nyong tolong temenan iki piro? 20.000. Hamba Allah kok dene menuju isin. Nah tadi betul-betul ya semangatnya ikhlas, karena bendaharanya pun dipeseni tolong Mas jadi kandaki. Ketika ibu-ibu tanya sama bendahara kan penasaran, Mas sopo ke Mas? Oh hamba Allah 435 juta. Apa jawaban bendahara? Maaf Ibu, kula pun asal amanah mboten asal dikandaki. Tapi sing jenenge ibu-ibu kepo, ya wis ora apa-apa, diselekidik Bapak Ibu. Sopo sih? Ya mak akhirnya ketemu. Ternyata sing infak, sing wakaf niku rondo Bapak Ibu. Rondo dari suaminya dulu takmir masjid situ sudah meninggal duluan, dan kemudian mungkin sudah meniatkan ketika mau direhab nyiapin duite, tapi beliaunya ternyata lebih duluan. Kalau dulu dengan melatih mireng kabar Wonopringgo baru pulang sholat subuh kecelakaan meninggal dunia, lah itu ketua takmir masjid naik sepeda ketabrak mobil meninggal dunia, jasa harjanya langsung diberikan ke masjid. Jadi mungkin kok ganjil loh 435 kok orang digenep ke 500 sisan gitu. Apa digenep ke 400 ya mungkin sudah hitungannya kayak gitulah, sudah mungkin jasa harga berapa gitu. Mungkin juga sudah mengawali berapa. Lah itu Bapak Ibu hamba Allah. Jadi karena semangatnya semangat ikhlas. Tapi ya Allah wis ditulis hamba Allah tetap niatnya ria. Allah Pak. Dong panitiane mocoke bapak iki semene, ibu iki semene, wis kabeh total semene. Rampung. Lah kayak hamba Allah diwacake. Apa iya? Lah sapa hamba aku? Lah piro sih? Lah kae 2 juta sapa kae aku kowe. Jare hamba Allah. Jebule pamer aku kuwi hamba Allah, aku kuwi 2 juta. Ini hati hamba Allah tapi jebule pamer. Lah niki mau nek mung bener-bener ikhlas, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nggih, itulah yang nanti akan dijanjikan mendapat pertolongan dari Allah. Yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata. Jadi betul-betul lillahi ta'ala, betul. Jadi ketika curhat karena Allah Ta'ala bisa sampai nangis. Jenengan sakit boten Bapak Ibu. Cok, nek bengi-bengi nggih, tahajudan karo curhat karo Gusti sampai nangis. Berarti memang masalah wis berat nggih. Sampai nangis. Ya Allah kula koyo surat kuat-kuat ya Allah. Bojo senenge dremimi lho ya.
nyambut gawe angel kabeh. Aduh. Ya iku sehingga kan kadang curhat aduh sing wong lanang nangis ning ngarepe wong wedok kan isin mau nangis di hadapan Allah. Niku mekaten. Jadi kula kok diuji luar biasa nggih. Nah niku. Ya itulah intine ya alasan apapun kalau kita curhat sama Allah, saya menitikkan air mata, Allah cinta, ini hambaku berarti betul-betul mengharap kepadaku, sehingga nanti di akhirat akan ditolong. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi kalau misalkan sing napa gelas kan kula ngerti nggih, mohon wayahe nggih. Jadi kaitannya dengan tadi kembali ke apa tadi, menunda-nunda sholat, mari kita hindari, semoga kita termasuk orang yang hatinya terpaut di masjid, sehingga apa, saurunge adzan mungkin di masjid, krungu adzan langsung di masjid nggih. Sehingga ketika ning perjalanan sing di luar masjid iki wis meh dhuwur, iki wis asar, sebelah kene masjid ngendi. Itulah orang-orang yang dalam hatinya terpaut di masjid. Jamaah berarti sregep nggih. Dan kemudian ada lagi satu hadis, Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, amalan apa yang paling utama?" Nabi menjawab, "As-salatu ala waktiha." Ya, yaitu salat ya, tepat pada waktunya. Kalau dipahami ya salat dengan adzan langsung salat. Ya, dan itu. Memang Nabi pertanyaan yang sama, jawaban beda. Ini orang yang bertanya ini mungkin sholatnya rada sleder sehingga dikatakan as-sholatu ala waktiha. Karena dalam jawaban yang lain pertanyaannya sama, ya Nabi, amalan apa yang paling utama ya Nabi? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Mungkin sing takokin nek karo wong tuwa ora patek perhatian mungkin, sehingga itulah ya. Ada lagi, ya Nabi, amalan paling utama apa ya Nabi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Ya mungkin wongnya kecing ya, perang ora gelem. Sehingga jawabannya itu jihad fisabilillah. Itulah intinya, salah satunya ya tadi amalan utama sholat ya awal waktu. Semoga kita dan keluarga kita bisa betul-betul membiasakan diri sholatnya tertib berjamaah ya, sehingga tidak sampai menunda-nunda atau melalaikan sholat. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mobil enten kelintat mlebu apa yang tanya jawab ya makaten mawon nggih. Maka sing badhe taken gumungan mawon Pak. Mungkin butuh manfaat. Kita tutup dan kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.